Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian melihat video ini. Nama saya Wimana Agastya dengan NIM 1512408 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Pemantauan Posisi Rangkaian KCIC Real Time menggunakan interpolasi GIS. Presentasi ini dibuat untuk laporan penelitian TTKI kelompok 8 kelas 15. Yang pertama, kita memiliki latar belakang mengapa memilih topik ini. Yang pertama, pergerakan penduduk antar kota Bandung dan Jakarta sangatlah tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa jenis transportasi, salah satunya yaitu KCIC. Yang kedua, kebutuhan pemantauan posisi, unit transportasi umum. Seperti yang kita tahu, bus di Indonesia memiliki sistem pemantauan di Google Maps dan aplikasi seperti Mitra Darat. Pemantauan seperti ini berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan terhadap layanan transportasi, yaitu latar belakang yang ketiga. Karena transparansi transportasi umum dan ketepatan waktu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Yang pertama, kita memiliki interpolasi GIS. GIS adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, data, dan personel yang memungkinkan untuk memasukkan, manipulasi, menganalisis, dan mempresentasikan sebuah data dengan baik. GIS menggunakan semua basis data yang berada di permukaan bumi. Pemanfaatan GIS sudah banyak diaplikasikan pada kehidupan dan pada laporan ini akan berfokus pada pemanfaatannya untuk menentukan lokasi secara real time. Interpolasi sendiri merupakan teknik pemetaan data yang digunakan ketika dalam sebuah data ada nilai yang hilang atau tidak diketahui nilainya, yang letaknya berada di antara data-data yang nilainya diketahui. Pemanfaatan metode interpolasi data dalam GIS yaitu untuk membuat peta dengan resolusi yang lebih tinggi daripada data aslinya. Lalu integrasi GIS dengan sistem transportasi atau biasa disebut dengan GIST adalah cabang dari GIS yang berfokus pada bidang atau sistem transportasi. Istilah ini muncul karena GIS sangat vital dalam menyediakan data spasial yang memungkinkan analisis data geografis pada sistem transportasi modern. Peran utama GIST adalah menganalisis jaringan transportasi yang akan digunakan untuk memetakan rute, mengidentifikasi titik rawan gangguan, melakukan simulasi pergerakan kereta. Selain itu, beberapa GIST dalam transportasi umum menyediakan pelacakan dalam dua dimensi, yaitu posisi dan waktu, yang dapat diakses oleh pengguna atau masyarakat umum. Setelah itu, ada penerapan pada aplikasi serupa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang tadi, ada beberapa aplikasi yang serupa dengan laporan kami, yaitu salah satunya adalah Mitra Darat. Mitra Darat memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengetahui jadwal keberangkatan bus dan posisi terkini bus melalui perangkat seluler mereka. Selain Mitra Darat, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada beberapa aplikasi lain, contohnya seperti Google Maps. Lalu ada gambaran umum rute KCIC. Rute KCIC melewati 4 stasiun dan 1 depo, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, Tegaluar, dan Depo Tegaluar. Secara keseluruhan memiliki panjang 143,2 km. Secara waktu, perjalanan dari Stasiun Halim ke Karawang memakan waktu kurang lebih 20 menit. Stasiun Karawang ke Stasiun Padalarang kurang lebih 20 menit juga. Dan dari Stasiun Padalarang ke Tegaluar Sumarekon kurang lebih sekitar 15 menit. Dengan waktu tunggu di setiap stasiun selama sekitar 7 menit, perjalanan KCIC Halim Tegaluar akan memakan waktu kurang lebih selama 1 jam dan 15 menit. Selanjutnya, interpolasi linear dan interpolasi Bezier. Interpolasi adalah proses memperpanjang daerah suatu fungsi atau nilai-nilai data di antara atau di luar jangkauan yang diketahui secara pasti. Implementasi paling mudah secara komputasi merupakan metode interpolasi linear yang dikenal juga dengan sebutan LERP. Dalam kasus pemetaan jalur transportasi, penyusunan titik-titik koordinat vektor, union atau gabungan dapat diinterpretasikan dengan segmen garis yang menggunakan interpolasi linear. Namun, interpolasi linear tidak efektif dalam menangani lintasan yang melengkung. Alternatif untuk mengatasi hal ini adalah menggunakan iteratif LERP atau yang dikenal dengan sebutan kurva Bezier. Kurva Bezier mampu merepresentasikan baik segmen garis yang berkelok-kelok maupun yang lurus. Parameter yang mengatur kelengkungan atau kurvatur adalah kecepatan sesaat pada titik awal dan akhir,
sehingga parameter yang perlu dimodifikasi pada tiap titik hanyalah arah sesaat pada titik tersebut. Dengan menggunakan kurva Bezier, jumlah pengambilan titik data yang diperlukan menurun secara signifikan, terutama untuk jalur yang tidak sepenuhnya lurus. Pendekatan interpolasi Bezier konstan. Jika kita menerapkan sebuah kurva Bezier yang disegmentasi secara naif untuk memasukkan data kecepatan transportasi umum ke dalam sebuah aplikasi secara langsung, profil kecepatan yang timbul tidak akan konstan. Kecepatan kereta yang ditampilkan pun tidak akan mencerminkan keadaan sebenarnya. Bisa dilihat pada gambar yang di atas. Untuk mengatasi permasalahan itu, kita bisa mengevaluasi segmen menggunakan parameterisasi arc length atau panjang busur masing-masing. Grafik kecepatan seperti yang di bawah, yang setelah disesuaikan pun belum dapat dibilang konstan. Namun, semakin banyak segmen atau sampel yang digunakan, maka akan semakin akurat grafik kecepatan yang ditampilkan. Selanjutnya, ada alat dan komponen interpolasi GIS. Dalam proses pemantauan posisi rangkaian KCIC secara real-time, penggunaan sistem informasi GIS memegang peranan penting. Salah satu aspek utamanya adalah penggunaan perangkat lunak yang mendukung proses pengolahan data spasial serta interpolasi untuk memperkirakan posisi rangkaian secara lebih akurat, seperti ArcGIS dan QGIS. ArcGIS merupakan salah satu perangkat lunak GIS komersial dengan fitur analisis spasial yang sangat lengkap, mulai dari pengolahan data vektor dan raster hingga analisis interpolasi spasial. QGIS sebagai perangkat lunak open source memiliki keunggulan dalam fleksibilitas penggunaan tanpa memerlukan lisensi berbayar serta dukungan berbagai plugin tambahan yang sangat membantu dalam proses analisis spasial. Untuk mendukung pengolahan data secara otomatis dan real-time, digunakan bahasa pemrograman Python yang didukung oleh pustaka seperti GeoPandas, GDAL, dan SciPy. Integrasi GIS dengan data real-time juga membutuhkan adanya Application Programming Interface atau dengan API dari sumber data, seperti sistem pemantauan posisi kereta KCIC, agar data koordinat yang terkini dapat langsung diproses dan divisualisasikan melalui platform GIS yang digunakan. Selanjutnya, data utama yang digunakan adalah data titik posisi, yaitu koordinat longitude dan latitude dari kereta cepat pada waktu tertentu. Data ini menjadi data utama dalam analisis spasial untuk menentukan posisi aktual maupun estimasi posisi kereta. Peta dasar atau base map juga dibutuhkan sebagai referensi spasial yang menunjukkan jalur rel, batas administrasi wilayah, ataupun fitur geografis lainnya yang relevan. Keberadaan peta dasar ini penting agar interpolasi posisi kereta dapat divisualisasikan secara konseptual dalam peta. Data atribut waktu atau timestamp juga diperlukan sebagai rekaman waktu pengambilan data posisi. Integrasi antara data spasial dengan data waktu menghasilkan visualisasi yang tidak hanya menunjukkan posisi, tetapi juga dinamika pergerakan kereta dari waktu ke waktu. Semua komponen ini saling terkait dan berperan penting dalam menghasilkan peta interpolasi yang akurat sebagai pendukung sistem pemantauan posisi rangkaian KCIC secara real-time. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah terdapat urgensi nyata pembuatan aplikasi pemantauan posisi rangkaian KCIC secara real-time. Lalu, aplikasi ini bermanfaat bagi penumpang dan masyarakat umum, serta meningkatkan kesadaran teknologi dalam transportasi. Lalu yang ketiga, penggunaan kurva Bezier lebih efektif untuk tampilan lebih halus dan mengurangi kebutuhan data sampling di jalur berbelok. Lalu saran yang ada untuk laporan setelah ini adalah diperlukan pengujian secara langsung di jalur KCIC untuk mengetahui performa nyata. Lalu juga diperlukan penguatan pada aspek teknis dan mengembangkan aplikasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Lalu selanjutnya yang paling utama adalah mengintegrasikan dengan sistem resmi KCIC dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.